Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabi iman di dunya ka'annaka ta'ishu abada wa aman bil akhirati ka'annaka tamutu abada. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terhormat dan yang termulia para tuan-tuan guru, para kiai, para ulama yang hadir dan duduk bersama dengan kita. Salam hormat, salam takjim, salam mulia. Mudah-mudahan ulama-ulama di tempat kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam takjim, salam hormat kepada orang tua kita yang ada kita, Bapak Gubernur Provinsi Jambi. Masya Allah, luar biasa penyamanannya, begitu berhasil. Aku pun tak yakin tadi kalau duduk Ustaz dipanggil Pak Gubernur, suruh duduk ke depan. Mana Pak Gubernur? Pikir mana berterima? Memang berhasil penyamanan Pak Gubernur. Inilah yang dikatakan pemimpin macam Umar bin Khattab, menyelinap di tengah-tengah umat, langsung menyapa masyarakat. Insya Allah. BKM masjid, terhormat orang tuamu, para imam, para mazin, Pak Sekda, Pak Kadis, Pak Kabak, Ormas Islam, Ormas Osman Pemuda yang hadir, serta ibu-ibu yang di dalam dan di luar. Insyaallah kita semua ini adalah orang-orang pilihan Allah yang hadirnya kita ini setiap langkahnya dihitung sebagai pahala oleh Allah SWT. Aku dah lama-lama cuma punya waktu sampai jam 6 kata Pak Guru, berarti 10 menit. 10 menit ini aku maksimalkan. Diam kau, saya protes. Saya itu gini Pak, oke, sama-sama. Dulu katanya, Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dalam kitab Matla'ut Talibin, Pak, putih lagi Pak, semalam di Masjid Al-Falah putih ini putih lagi, tak ada yang cuma di sini. Dalam kitab Matla'ut Talibin dijelaskan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua muazzin yang terkenal Pak. Ada berapa? Dua. Satu muazzin yang terkenal namanya Bilal bin Rabah. Hitam orangnya, gemuk dia, pendek, rambut ikal, macam MC tadi alhamdulillah. Itu Bapak Polisi. Balas. Hitam dia memang, gemuk dia memang, tukang suruh dia memang. Tapi maaf, hebatnya seorang Bilal bin Rabah ini diberikan Allah kemuliaan, diistimewakan oleh Rasulullah untuk menjadi seorang muazzin yang memanggil untuk pergi ke masjid, menandakan waktu sholat itu datang, azan itulah berkumandang. Bilal bin Rabah yang tukang azan itu. Kalau kita perhatikan fisiknya nggak yakin kita Pak, betul? Kalau kita tengok bentuk badannya nggak yakin kita. Tapi hebatnya Bilal bin Rabah ini, fisiknya yang sedemikian rupa, tapi keistimewaannya di dunia dia hidup, di akhirat sendalnya, sepatunya, selopnya, terompanya sudah terdengar. Padahal begitu modelnya. Jeleknya dia tukang suruh budak, tapi sendalnya, terompanya, sepatunya sudah terdengar sampai ke surga. Orangnya masih itu. Pak Gubernur, sepatu Bapak udah dengar di surga.
dan tidak makanya begitu Pak Kanwi. Sepatu bapak sudah ada terdengar di surga? Baru di depan nih. Di depan itu kan kata bapak. Dia kan kita maksudnya Ustaz Ucai, sendal yang kau pakai ceramah kemana-mana sudah pasti rupanya ada di surga sendal. Hah? Kau kosong tahu lagi Pak? Dan kau tengok rupanya. Belum tentu Pak. Jangankan masuk entah ada entah enggak, tapi seorang Bilal bin Rabah yang biasa saja fisiknya tapi sendalnya sudah ada di sini. Ini satu muadzin terkenal di zaman Rasulullah. Yang kedua, ada muadzin yang terkenal di zaman Nabi. Siapa dia Ustaz? Namanya Abdullah bin Ibnu Maktum. Siapa Abdullah bin Ibnu Maktum ini Ustaz? Abdullah bin Ibnu Maktum ini seorang muazzin yang khusus azan subuh. Pokoknya asal gubernur turun dia yang ngajar. Benar ya? Jadi muazzin spesialis azan subuh namanya Abdullah bin Ibnu Maktum. Pada muazzin tadi. Mau mengantarkan? Luar. Hah? Siapkan minuman. Mempersiapkan jaga sendal Ustaz. Pak Masrur. Oh iya, nggak mirip yang sama Abdullah bin Ibnu Maktum. Jadi Abdullah bin Ibnu Maktum ini Pak, kalau kita baca biografinya bukan orang yang sempurna Pak Sinta. Tidak sempurna. Buta matanya, kemana-mana bawa tongkat Pak. Tongkat itulah jadi penunjuk arah dia. Suatu subuh gerimis, gubernur mau turun subuh gerimis, Gubernur Jambi. Ya kan cuma beliau gubernur yang rajin turun. Gubernur Jambi. Ya kan cuma beliau gubernur yang rajin turun ke masjid kalau subuh setiap Jumat kan. Bukan sekedar turun santunya anak yatim. Walaupun bukan pakai duit dia, tapi kan dia yang bawa kan begitu. Iya. Tapi kan dia yang bawa kan begitu. Iya, Pak. Lemas menyesal kan dia mengundang orang ini. Sudah, suatu subuh gerimis, Abdullah bin Ibnu Maktum berkemas Pak Bu. Dia berkemas pakai pakaian yang terbaik. Dia ambil tongkatnya, dia keluar dari rumah bismillah untuk menuju ke masjid. Tengah jalan ada sesuatu yang mendorongnya Pak. Siapa dia? Setan. Ini setan ini paling males dari orang pergi sholat subuh. Jadi kalau orang maaf rumahnya sampai masjid dekat masjid pura-pura tekak telinganya karena panggilan azan, itu saudara setan itu. Sudah, ini Abdullah bin Ibnu Maktum di tengah jalan setan itu mencagil. Tahu mencagil apa? Isam dijagilinya, disungkurkannya Abdullah bin Ibnu Maktum. Kotor baju Abdullah bin Ibnu Maktum. Ketawa setan itu. Kotor baju kau kan? Takkan mungkin kau pergi ke masjid. Kau pasti balik. Balik Abdullah bin Ibnu Maktum ke rumah. Ketawa setan itu. Balik kan? Sudah pasti positif. Tidak mungkin dia berangkat sholat subuh. Ternyata dugaan setan itu salah Bang. Abdullah bin Ibnu Maktum memang pulang, tapi ngapain? Ganti baju, ditukarnya baju lagi yang baru, berangkat dia lagi balik. Di tengah jalan setan tak mau kalah Bang. Disebutnya sama setan, dicangkilnya sama setan, terjatuh tersungkur lagi Abdullah bin Ibnu Maktum, kotor lagi. Apa kata setan? Untuk yang ini takkan mungkin kembali. Pasti tak jadi sholat. Balik lagi Abdullah bin Ibnu Maktum, digantinya lagi bajunya, keluar rumah, pergi lagi Pak. Oh, tahu-tahu di tengah jalan bertemu dengan sosok seorang laki-laki Pak. Sosok seorang laki-laki ini dibawanya lentera penerang setan.
Apa kata laki-laki ini? Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Kau mau kemana Tuan? Aku nak pergi ke masjid. Aku ni petugas azan subuh, disuruh sama Rasul. Oh kalau begitu ayo aku antarkan ke masjid, kata laki-laki. Oke, diantarnya sampai ke masjid. Begitu sampai di gerbang masjid itu, apa kata laki-laki tadi? Maaf ya Tuan, kenapa? Aku nggak bisa ngantar engkau sampai ke dalam, aku batas gerbangnya ya. Loh, kenapa cuma batas gerbang? Ini kan sudah di gerbang masjid. Ayo masuk, kita sama-sama subuhan. Udah mau masuk ini waktu subuh, biar aku azan. Ayo bareng-bareng kita jemaah dengan Rasul. Apa kata laki-laki tadi? Aku nggak bisa masuk. Kenapa? Aku setan. Terkejut Abdullah bin Ibnu Maktum. Oh kau setan. Jadi kenapa kau tolong aku, kau antarkan aku sampai ke masjid? Abdullah bin Ibnu Maktum, tahu kau, kata setan, yang mendorong kau sampai jatuh tadi 2 kali aku lagi. Memang setan gue ya, setan. Waktu ku dorong kau pertama, kau kotor bajunya, kau pulang ganti baju ke rumah, kau pergi ke masjid, malaikat berdoa. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampunkanlah dosa Abdullah bin Ibnu Maktum. Macam terasa dimutasi aku. Kata setan. Setan itu ternyata ada pangkat-pangkatnya Pak. Eselon 1. Betul, setan itu ada pangkat-pangkatnya. Dia kalau nggak tembus target gitu kan, oh ini dimutasi. Kalau yang datang di depan gubernur baik-baik, di belakang gubernur ngejek-ngejek gubernur, ini kena nonton, ini setannya ada juga yang begitu. Iya. Cerita setan. Ya. Nih, tuh waktu kau pulang pertama ganti baju, malaikat berdoa, ya Allah ampunkan dosa Abdullah bin Ibnu Maktum. Kedua kali kau kudorong, kau jatuh, bajumu kotor. Nanti lupa, nanti orang sibuk makan lewat dengan ceramah. Nanti bapak ibu makan, nanti berceramah. Ini yang nama ini kalau dulu Abdullah bin Ibnu Maktum sholat subuh diganggu, ini apa ceramah diganggu. Nampaknya dia. Karena takut tidak muntah, saya menonjol bapak. Jadi yang kedua kata setan, ketika kau dorong yang kedua, kau ganti baju ke rumah lagi, kau balik lagi ke masjid, malaikat berdoa lagi, mengulang doanya. Apa doanya? Ya Allah, ampunkanlah dosa Abdullah bin Ibnu Maktum, ampunkan pula dosa seluruh keluarga Abdullah bin Ibnu Maktum. Andai kata kau kudorong yang ketiga kali, kau ganti baju lagi, kau pergi, astagfirullah, habiskan. Malaikat akan berdoa, ampunkanlah dosa Abdullah bin Ibnu Maktum, ampunkanlah dosa keluarganya, ampunkan pula dosa seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah. Mau kerja apalagi aku bilang. Makanya yang ketiga itu aku tak berani mendorong kau lagi. Aku berubah jadi laki-laki. Bagus kuantar kau sampai ke masjid, tapi cuma sampai batas gerbang masjid. Makanya kalau kita bapak ibu punya anak, begitu dengar panggilan azan, terus kita antar anak kita cuma batas gerbang, habis itu pulang, itu orang tua setannya gitu. Masuk Pak, dan jangan videonya setan. Apa? Maknanya apa Ustaz? Ini adalah hikmah, pelajaran seorang Abdullah bin Ibnu Maktum saja yang memiliki keterbatasan fisik, ketika tahu fadilah salat subuh, maka dia akan kejar subuh itu. Apa kata Nabi? Andai kata umatku tahu betapa besarnya keutamaan salat subuh berjemaah, andai kata mereka tahu, kata Rasulullah, lumpuh pun dia, terseok-seok pun dia akan ngesot untuk pergi ke masjid. Dan ini program yang baik. Pak Gubernur ingin membiasakan siapa? Para pegawainya, anggotanya, rekan-rekan kerjanya. Loh ini loh yang benar. Kesannya dipaksa
Tapi yakinlah, sesuatu yang dipaksa karena kebaikan akan terasa biasa dan akan terbawa-bawa, saudara. Amin. Amin. Bisa jadi karena doa-doa orang-orang yang turun subuh ini Jambi jadi lebih baik lagi. Amin. Bisa jadi karena doa kita semua yang setiap Jumat subuh turun Jambi semakin masyarakatnya sejahtera, kan kita nggak tahu Bapak Ibu. Maka amalkan. Ustaz, tapi jauh Ustaz, tempat kami jauh, cemana kami nak pergi Ustaz? Dulu ada sahabat Nabi namanya Sauban, Bapak Ibu. Sauban ini kan sahabat Nabi yang rajin ke masjid tapi punya kebiasaan unik. Makanya Nabi kenal. Siapa Pak? Sauban. Kurasa ini ceritanya sudah familiar di telinga kita. Sauban itu rajin ke masjid, rajin jemaah sama Nabi. Tapi maaf, dia unik Pak. Uniknya itu apa? Dia kalau sholat, dia nggak pernah mau sholat di tengah, dia di pinggir Pak. Kalau nggak jendela sana, jendela sini. Gitu dia jujur, nggak mau dia di tengah. Kenapa? Heran juga menengoknya. Makanya Rasul ada itu sama dia. Yang satu, Sauban itu nggak pernah sholat di tengah, dia di pinggir. Yang kedua, Sauban itu punya kebiasaan, BKM masjid belum datang, dia udah datang duluan Pak. Kenapa begitu Ustaz? Rumah dia dari sini yang 4 jam perjalanan kemana? Tembok. Itu kan naik mobil, naik motor, jalan kaki. Muaro Jambi, jalan kaki 4 jam. Muaro Jambi itu rumah Sauban. Jauh. Makanya dia itu pergi dari rumah kalau subuh jam 5, jam 1 malam dia udah jalan itu. Pertanyaan, kuat nggak Bapak? Rumah Bapak di Muaro Jambi sana, kemari subuh jam 5, 4 jam jalan kaki. Gak usah naik motor, gak usah naik mobil, gak usah numpang orang, jalan kaki, sanggup kan? Bukan gak enak-enaknya jam 1 itu kecumbar miri jahe sebelum ini awal sebagainya. Tapi Sauban disingkapkannya selimut itu berangkat di tengah malam jalan Pak. Sanggup gak Bapak? Nah, nengok gaya duduknya tak yakin. Ustaz sanggup, tak sanggup apa? Terus terang ah. Mikir aku apa? Coba gubernur sekali Pak. Kemarin misalnya Bapak subuh jalan dari sini aja Pak saya berdua aja yang beratlah besok ini cengah cukup lah kata dia. Tapi Sauban ini tidak Pak. Setiap subuh, setiap hari jam 1 malam dia keluar rumah, dia pergi, orang belum sampai, dia sampai dulu. Suatu subuh ketika azan sudah berkumandang, Rasul melihat ke belakang, ditengok sak pinggir kosong. Azan, kata Rasul. Selesai azan, Rasul sholat sunnah qabliyah sebelum subuh, ditengoknya ke belakang, masih kosong Pak sak yang di pinggir. Karena Rasul tanda itu pasti sak untuk Sauban. Mau komat, jangan dulu Bilal. Kenapa? Kita tunggu Sauban. Ku tengok Sauban di belakang belum nampak. Bisa jadi Sauban di jalan ini. Baik ya Rasul. Hari sudah mulai nampak terang. Bilal, silakan iqamah. Mungkin Sauban hari ini tidak datang. Sudah komat. Selesai sholat, selesai doa, selesai zikiran, Nabi nengok ke belakang, sak yang pinggir tetap kosong. Rasul berdiri tegak. Rasul nanya sama para sahabat, hei para sahabatku, adakah di antara kamu yang melihat di mana Sauban? Tidak ada yang tahu ya Rasul. Hei sahabatku, adalah di antara kalian yang tahu di mana rumah Sauban? Satu orang tunjuk tangan. Muaro Jambi.
4 jam kan? Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, ayo rame-rame kita ke rumah Sauban. Kenapa suruh ini Sauban gak nampak? Jalan Nabi 4 jam. Dan sini jam 6, jam 10 pagi baru sampai. Nabi nangis. Nabi gak tahu kalau rumahnya Sauban itu ternyata sejauh itu. Menangis Rasulullah. Kenapa menangis? Sebegini besarlah perjuangan umatku untuk bisa ke masjid, bisa berjamaah denganku. Karena dulu itu maaf, masjid kan kiblat ada 2. Satu ke Palestina, masjid Kiblatain. Kan begitu. Setelah Mekah pindah baru diubah ke Masjidil Haram, kan begitu. Sauban. Sudah 4 jam perjalanan ke rumahnya. Rasul begitu sampai rumah Sauban menangis. Kenapa menangis? Ternyata inilah yang dilakukan Sauban setiap hari untuk bisa berjamaah dengan luar biasa perjuangan sahabat pun yang bernama Sauban. Mana rumah Sauban yang ini ya Rasul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata orang di dalam rumah. Tapi yang nyaut bukan suara laki-laki, suara perempuan. Siapa di luar? Aku, Rasulullah. Engkau ya Rasul? Benar, dibukanya pintu. Ibu, apakah benar ini rumah Sauban? Benar ya Rasul. Aku nak bertanya ya wahai ibu. Ibu siapanya Sauban ya? Aku istrinya. Loh, Sauban kemana ya? Kok subuh tadi dia nggak nampak di masjid? Semalam sore Sauban meninggal ya Rasul. Hah? Semalam sore Sauban meninggal? Benar ya Rasul. Karena Pak bisa jadi anggota Bapak yang nggak datang subuh semalam tidak lupa. Coba Pak saya datang anggota Pak saya datang meninggal dia lagi kan juga ini kan. Iya. Meninggal Sauban semalam sore. Iya ya Rasul. Menangis istrinya, makin menjadi nangis Rasulullah Pak. Ditanya sama Nabi, ibu, apakah sebelum Sauban meninggal dia ada pesan? Ada dari sini. Apa pesannya? Dia menjerit 3 kali Pak. Menjerit dia 3 kali. Apa jeritan itu? Pertama sebelum meninggal dia menjerit. Kenapa cuman segini? Kenapa nggak jauh kali? Kenapa dekat kali? Harusnya kan jauh lagi. Itu yang dijeritkan dia pertama. Yang kedua, Sauban menjerit. Apa jeritan kedua? Kenapa lah yang bekas? Kenapa nggak yang baru? Kenapa lah yang bekas? Kenapa nggak yang baru? Kata Sauban. Oh ini jeritan kedua. Terus ada lagi menjerit. Ada yang ketiga ini ya Rasulullah. Jeritan dia. Apa jeritannya? Kenapa lah cuma separuh? Kenapa lah aku bagi 2? Kenapa lah nggak aku kasih utuh? Kenapa lah nggak aku kasihkan semua? Inilah jeritan ketika Sauban sebelum wafat. Istrinya tanya, ya Rasul, apa tanda jeritan Sauban ini? 1. Sauban ketika wafat dibuka Allah, disingkap Allah tabir di wajahnya. Ternyata orang yang mau meninggal ini Pak, ketika nanti kita sakaratul maut itu ciri-ciri istri sakaratul maut yang hidupnya melawan dari semangat itu. Payah dia mati. Ustaz kok tahu? Aku tengok di Indonesia itu. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, disingkapkan Allah. Mana dalilnya? Quran surah Qaf.
Ketika orang menghadapi sakratul maut, ditunjukkan Allah mana amal baiknya, mana amal buruknya. Ketika kita menghadapi sakratul maut, ditunjukkan amal baiknya, itulah tersenyum dia. Ketika ditunjukkan amal buruk kita lebih banyak daripada amal baiknya, wah, itulah yang membuat kita kejam-kejam. Ternyata sahabat dibukakan amal dia selama ini berjalan dari rumahnya subuh berjamaah dengan Rasulullah yang 4 jam jalan kaki, ditunjukkan Allah, Pak. Maka apa makna ceritanya ya Rasul? Pertama dia ngomong, kenapalah dekat kali, kenapalah nggak jauh lagi. Ternyata Pak, 4 jam dia jalan kaki itu ketika sakratul maut ditunjukkan Allah pahalanya. Besarnya luar biasa. Karena besarnya pahala yang diberikan Allah itu, ditunjukkan Allah itu ketika dia menjelang sakratul maut. Makanya ketika sakratul maut itu dia menyesal, kenapa nggak ku cari masjid yang lebih jauh? Kenapa harus masjid di sini? Kenapa lalu yang nggak harus yang di Merangin sana? Kenapa yang nggak di Kerinci? Begitulah kira-kira Pak. Kalau tahu fadilah sholat subuh berjamaah dosa, kenapa harus masjid yang dekat yang ku cari, kata sobat? Kalau tahu pahalanya sebesar ini, bagus ku cari masjid yang jauh, biar makin banyak pahalanya. Ditunjukkan Allah. Ini ceritanya yang pertama. Ceritanya yang kedua, kenapalah yang second, kenapalah yang gak baru, kan begitu. Ternyata sahabat itu pernah Bapak Ibu, waktu dia nak pergi jalan sholat subuh itu, ditengoknya ada orang yang kedinginan karena hujan. Kedinginannya karena embun. Dia kan pakai jaket, pakai mantel supaya nggak kedinginan, jaket hujan. Dikasihnya jaket ini sama orang yang kedinginan kena embun tadi, nya pakailah supaya kau nggak dingin, kan begitu. Pakai kan, nih blazer lah, jas. Ini Pak sama ini Pak, jas ini pakai jas itu dikasihnya sama buat HP. Jangan soban gitu tuh, soban. main HP. Kasihnya jas tuh. Ternyata Pak, ini jas masih cantik, cuman ada sedikit sobek saja di bawah kecil. Wah, di situ ditunjukkan Allah pahalanya besar. Ternyata ngasih barang second, ngasih barang second aja besar. Apalagi kalau sempat waktu itu Sauban memberikan yang baru. Makanya dia menyesal, kalau tahu aku barang second aja pahalanya sebesar ini, wah bagus ku belikan baru dulu, ku kasih sama dia. Menyesal dia Pak. Betul Pak. Wah, kalau tahu ngasih anak yatim ini setiap subuh Jumat besar pahalanya, bagus setiap hari ku kasih anak yatim. Itu Pak kira-kira. Kalau tahu ngasih anak yatim ini pahalanya besar, wah sekalian sama mama yatimnya. Menyesal sahabat itu. Kalau tahu yang second aja pahalanya besar, bagus ku beli yang baru, ku kasih dia, pasti lebih besar pahalanya. Inilah dibukakan Allah pahalanya. Jeritan yang ketiga apa? Jeritan yang ketiga, kenapalah separuh, kenapalah aku bagi dua, kenapalah enggak yang utuh. Ternyata pernah sahabat Pak, pulang dari sholat subuh biasa, dari pasar duduk ngapain sarapan Pak, macam kita nanti kita ada sarapan. Ya kan aku memastikan Bang. Biasa sahabat belinya susu Pak Gubernur, belinya roti gandum tuh. Pas dia mau makan, ditengoknya ada pengemis Pak, belum makan, dipanggilnya, sini tuan, dimintanya gelas satu sama yang jualan susu tuh, pinjam gelas satu lah, dikasihnya, kita paruh dua ya, ini rotinya kita paruh dua ya, nih kau makan separuh, aku separuh, susunya aku separuh gelas, kau separuh gelas, kita bagi dua, kita sarapan bareng ayo. Ini yang dibuat sobat. Ternyata Pak, begitu meninggal ditunjukkan Allah pahala yang separuh roti, separuh gelas susu yang dikasih sama pengemis itu. Menyesal dia, kalau tahu
Kaulah yang separuh aja sebegini besarnya, kenapa lah harus kubagi? Harusnya untuk dia aja semua. Menyesal, menyesal. Kenapa lah kalau yang separuh kukasih aja udah kayak begini besarnya, apalagi kukasih semua? Itulah yang diceritakan di Sauban. Ternyata cerita di Sauban itu, Pak, orang yang pertama, maaf, tidak pernah melihat jarak seberapa jauh tempat untuk beribadah. Sauban melakoninya, dan Allah tunjukkan kebaikan itu ketika menjelang sakaratul maut. Insya Allah orang-orang yang hadir tanpa beban niatnya karena Allah kemari, meskipun jaraknya jauh dari rumahnya, insya Allah semua yang kita buat ini dilindungi pahala. Amin. Istiqomah. Meskipun di absen. Tengok Pak, kalau absennya kosong nanti dia nggak marah. Tengok mana tahu semalam sudah meninggal kan? Iya. Sekarang kalau ngabsen ini Pak Gubernur, sudah ada teknologi yang bagus, namanya aplikasi BKM. Jadi nampak pegawai-pegawai yang rajin ke masjid. Aplikasi BKM itu mau diluncurkan, Pak. Basnas se-Indonesia sudah sepakat, dan aplikasinya yang membuat siapa? Itu orang yang di luar yang sedang video. Manajemen saya, asisten saya. Jadi Basnas se-Indonesia sudah merekomendasikan aplikasi BKM itu lengkap. Majelis Ulama se-Indonesia sudah. Nanti bakal ada surat edaran ke Basnas daerah se-Indonesia untuk menggunakan aplikasi BKM itu. Itu programnya banyak. Jadi Bapak nanti kalau ngabsen tak kepala negara, saya sudah nampak siapa yang datang, siapa yang tidak. Gitu. Nah, masuk orang itu. Mana anggaran 2005 Masuk barang itu iklan. Maka itu satu ya, jarak jangan pernah kita jadikan alasan untuk kita tidak berjemaah, untuk kita tidak mau beribadah. Selagi telinga kita mendengar, kaki masih bisa berjalan, hati masih punya naluri, maka tetap kewajiban bagi kita untuk menegakkan yang namanya tiang agama. Apa itu sholat, Bapak Ibu? Jangan ada alasan. Yang kedua, Sauban memberikan yang second saja pahalanya besar, apalagi yang baru. Maknanya apa? Setiap kita yang bersedekah dengan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, selagi itu baik dan maslahat, mau itu baru, mau itu second, Allah akan memberikan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang mampu untuk membantu orang lain dengan sesuatu yang berguna. Amin. Amin. Yang ketiga, tadi menjadi Sauban. Kenapa separuh? Kenapa tidak utuh? Kalau berbagi, luruskan niat kita. Jangan separuh-separuh. Jangan maaf karena ada udang di balik tepung, kita mau membantu orang, tapi setelah itu orangnya kita tinggalkan. Akhirnya tak boleh. Mengajarkan kepada kita berbagi ikhlas, niatnya karena Allah, bukan hanya karena kepentingan dan lain sebagainya. Insya Allah nasihat ini menjadi nasihat buat diri saya, nasihat buat kita semua. Mudah-mudahan pelajaran ini, hikmah ini mampu kita petik dan mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah jadi latihan sebelum masuk neraka. Amin. Tidak, na'udzuh. Insya Allah panasnya kita kalau hari ini ikhlas, maka panas ini nanti akan menjadi penyejuk kita di surganya Allah. Amin. Nanti panas ini yang kita rasakan kalau kita ikhlas, insya Allah panas ini nanti akan menjadi penolong bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Insya Allah. Ini luar biasa ibu-ibu ya. Semua yang hadir ibu-ibu, yang di atas, yang di bawah, bawah teratak, bawah payung, semua ibu-ibu. Insya Allah ibu-ibu yang hadir ini semua wanita-wanita salihah. Amin.
Insyaallah ibu-ibu yang hadir ini semua perempuan-perempuan salihah, para orang tua salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Itu ibu-ibu yang di teratak sana kalau tidak jawab amin, itu janda semua macam mana itu bu? Insyaallah yang hadir ini semua para istri yang berbakti kepada suami, amin. Suami siapa? Suami orang itu suami juga judulnya kok. Nauzubillah. Luar biasa. Ustaz, iya. Cepat Ustaz sampai ke Sinunukan ini. Semalam saya dari Pekanbaru karena ketinggalan pesawat, bukan ketinggalan pesawat. Tiket saya tercancel otomatis karena kesalahan teknis. Jadi saya dari Pekanbaru lebih kurang pukul 3 sore sampai kemari tadi malam setengah 4, mutar-mutar aku di sawitan tuh. Tak ada tanda-tanda kehidupan, mubeng-mubeng gak genang-genah, belasak-belasak gak genang-genah. Akhirnya sampai kemari lebih kurang pukul setengah 4. Capek. Belum puas lagi istirahat Ustaz. Iya, belum puas lagi istirahat. Capek. Maksudku malah siang nih, pagi ini nak menghilangkan rasa capek itu. Tapi kurasa makin capek. Kenapa? Nenek-nenek semua jemaahnya inilah buat capek itu. Maunya nenek-nenek ini di belakang, nenek pindah ke belakang gitu. Tapi nenek-nenek malam pagi hari ini cantik-cantik semua. Kenapa Ustaz nenek-nenek di sini cantik-cantik? Karena semua pakai kacamata. Iya, bagaimana caranya itu? Macam-macam model kacamatanya. Ada yang bulat, ada yang peta, ada yang lebar macam kaca spion. Masya Allah. InsyaAllah sehat ya nek ya, amin. Amin. Sehat Pak. Sehat Pak. Ini tablik akbar kecamatan Sinunukan. Cuman segini laki-laki di Sinunukan nih. Pantasan banyak janda di sini nih. Sehat ya Pak ya. Insya Allah. Gak apa-apa Pak, sambil merokok tak apa-apa, merokok aja tak apa-apa. Lanjut merokok. Tapi siapa yang aku berdoa kepada Allah, siapa yang aku ceramah dia merokok, aku doakan muncul dia terbakar. Itu aja lah. Insya Allah. Terhormat dan yang termulia para alim ulama asatis wasatizah, para muallim wa muallimah, para masaih, para abuya yang hadir dan duduk bersama kita. Salam hormat, salam takjim kepada guru-guru kita semua. Mohon izin, mohon maaf para guru-guru sekalian. Bukan bermaksud nak membelakangi, tapi inilah tempat yang disediakan panitia. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita semua. Terhormat Bapak Camat Kecamatan Sinunukan, Pak Ladiman, Pak Daiman, Insyaallah. Beliau yang tadi malam menjemput saya Pak Bu, luar biasa. Terganggu tidur beliau, tapi lebih terganggu aku. Kenapa Ustaz? Karena bolak-balik menelpon, jijik kali aku dengar masalah. Wah, ditelepon-teleponan kami tadi malam. Ya Allah, sehat-sehat untuk Pak Camat. Kita mendoakan beliau selalu diberikan Allah kekuatan dalam mengemban amanah menjadi pemimpin. Amin. Amin. Terhormat tokoh masyarakat Bapak Haji Amiruddin, insyaallah. Syalnya aku tengok macam syal BKMT Pak Haji. Berwarna hijau nih. Saya Pak Haji ya. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya yang hadir dan duduk bersama kita, Pak Kakua. Siapa lagi yang hadir? Para kepala desa yang hadir,
Habis, siapa lagi? Siapa lagi? Tunjuk tangan aja. Neng dia. Para ormas, para OKP yang hadir, yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu, mudah-mudahan hadirnya kita siang hari ini mendatangkan berkah. Amin. Amin. Lama-lama ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Dan kakap ikan senangin, banyak cakap masuk. Ini jam setengah 11. Sampai jam berapa kita, Bu? Jam 5. Jam 1. Kau enak cuma dengar mulutku yang koyak. Saran boleh, cuman pakai pikiran lah. Ayo ngaji, yuk ngaji. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, betul? Ibu diuji tidak? Apa ujianmu? Panas, semua berkipas. Kuat ibu tuh berkipas, menguap ketiak tuh sampai kemari. Pelan sedikit, Bu. Ibu panas ujiannya, ibu diuji, betul? Bapak diuji nggak, Pak? Apa ujian Bapak? Nih, menghadapi mak lampir, ini pun ujian ini, Pak. Makanya laki-laki seluruh kan tahu itu bapak-bapak itu tertekan semua mukanya tuh. Wajah-wajah teraniaya di rumah semua nih. Kita semua diuji. Pak Camat diuji apa? Diuji apa ujian Pak Camat? Sesak dia duduk. Kenapa sesak? Apa tak sesak mengganjal itu aku mengharap? Ujian, betul. Ustadz Ucai diuji tidak? Apa ujianku? Kesasar. Tak kemana-mana aku jalan. Apalagi ujian Ustadz Ucai ini. Sepanduk pun ini ujian ini. Jangan kau pikir bukan ujian. Hari ini bangga awak, foto awak terpampang di mana-mana, muka awak terpajang di mana-mana. Bangga kita hari ini. Jadi ujiannya kapan Ustaz? Ujiannya nanti selesai acara, berebut orang mengambil sepanduk untuk nutup kandang ayam dia di rumah. Itulah ujian tuh. Maka hidup ini semua ujian. Ibu diuji, bapak diuji, pimpinan diuji, ustadz diuji, semua kita diuji. Ini sekarang aku nak bertanya nih. Jadi ustadz, ujian yang paling susah, yang paling kita hadapi di muka bumi Allah nih, ujian apa Bapak Ibu? Hah? Bu? Oh, Bu? Jijik lah lagu orang ini. Dipanggil nyaut lah, Bu. Nah, ini kuat tim janda tadi itu, karena janda semakin di depan. Bu, ujian yang paling susah itu apa? Panas. Itu udah lama ditinggal lakinya itu, kepanasan itu. Ujian yang paling sulit, yang paling susah di muka bumi ini adalah ujian kesusahan atau kesenangan. Bu, ujian susah atau ujian senang? Susah. Ujian apa Pak? Susah apa senang? Hah? Apa nih Pak? Udah berat kali hidup nih rupanya. Ujian susah atau ujian senang Pak? Sana senang, sini susah. Kenapa beda jawabannya? Berantem kalian di rumah?